adalah benar bahwa masa sukar tidak akan kunjung berakhir. Namun orang yang tabah akan mampu bertahan sampai akhir. Tough time never lasts, but tough people do. Berarti kehidupan ini memerlukan ketabahan. Hanya saja bagaimana kita dapat memiliki sikap tersebut? Dengan melihat 3 langkah dalam membangun ketabahan, yaitu yang Tuhan utarakan kepada Yosua, kita akan mengetahui apa yang kita perlukan agar mampu menghadapi kesukaran tanpa berputus asa. Dengan demikian, kita akan mengalami masa depan yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Anda sekalian. Di bulan Maret ini, ibadah kita masih membahas tema yang baru, yaitu Press On atau Maju Terus. Dan di minggu ini kita membahas topik Bersikaplah Tabah. Melaluinya kita belajar tentang bagaimana cara membangun sikap tabah agar kita mampu menghadapi kesukaran tanpa berputus asa. Dan kita akan mengalami masa depan yang indah seperti yang Tuhan janjikan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan kita. Katakan, ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imankanlah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Dan ku pakai kuasa, pakai kuasa Raja mulia. Dan bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Dan bila Allah, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imankanlah Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama kita tepuk tangannya di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Oh, 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 oh. Semua. Oh, oh, oh. Bila Allah ada bersamaku, come on. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhan,
Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Hanya Kaulah satu-satunya terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar setiamu, besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya. Hanya bagi Dia segala pujian dan kemuliaan. Oh, yeah, yeah, yeah. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya hanya mengikut-Mu, selamanya melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan
menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, Kau yang layak, oh selamanya. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, Kau yang layak. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi lebih dalam Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini iman percaya kami Tuhan, kami mau katakan percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Haleluya, Yesus. Ku percaya. Mari jemaat sekali lagi katakan, ini iman kami Tuhan, kami percaya, kami kan melihat mujizat-Mu, pengharapan kami. Ku percaya ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus, ku percaya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Mungkin bagi sebagian saudara, nama Robert Schuller tidak terasa asing. Yang bersangkutan adalah perintis dan gembala jemaat Crystal Cathedral, sebuah gereja Reform Presbyterian yang besar dan legendaris di Orange County, California. Di antara berbagai buku yang ditulis oleh pengkhotbah televisi ini, salah satunya yang paling terkenal adalah yang berjudul Tough Time Never Lasts, But Tough People Do. Kalimat yang kalau saya terjemahkan secara bebas, yaitu agar maknanya lebih mudah untuk dipahami, adalah sebagai berikut. Masa sukar tidak akan kunjung berakhir,
Namun orang yang tabah akan mampu bertahan sampai akhir. Terlepas tentang khotbah bernuansa positive thinking yang ia sampaikan, apa yang dikemukakan oleh Robert Schuller dalam judul bukunya tadi adalah patut untuk diaminkan. Sebab memang adalah suatu realitas bahwa kesukaran dalam kehidupan ini tidak akan pernah ada akhirnya. Suka atau tidak suka, diakui maupun tidak diakui, memang selama kita masih hidup di dunia ini, maka kesukaran akan selalu datang secara silih berganti. Entah itu kesukaran dalam hal pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, relasi bermasyarakat, dan berbagai kesulitan lainnya. Tanpa usah diundang pun, mereka akan datang dengan sendirinya dalam hidup manusia. Di dalam menghadapi kondisi yang tak terelakkan tersebut, salah satu hal yang diperlukan adalah ketabahan alias sikap tidak mudah menyerah. Dengan kata lain, memang adalah benar, but tough time never lasts, but tough people do. Masa sukar tidak akan kunjung berakhir, namun orang yang tabah akan mampu bertahan sampai akhir. Artinya, bila kita tidak dapat meniadakan kesukaran, maka bukan berarti dengan demikian hidup kita harus menjadi berantakan. Sebab sesungguhnya masih ada yang dapat kita lakukan, yaitu membangun sikap yang tabah dalam diri kita. Ketabahan yang akan menyanggupkan kita untuk menghadapi kesukaran dan melewatinya dengan berkemenangan. Pentingnya untuk membangun sikap yang tabah ini pula lah yang diutarakan Allah kepada Yosua. Sikap yang sangat diperlukan oleh Yosua sebagai seorang pemimpin yang akan membawa umat Tuhan untuk memasuki negeri Kanaan yang Allah janjikan kepada umatnya. Upaya untuk meraih masa depan yang gemilang dan upaya yang bukannya akan berlangsung tanpa rintangan. Justru berbagai rintangan yang tidak mudah sedang menanti perjalanan mereka. Sedemikian pentingnya sikap tabah ini, sehingga dalam Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9 Allah menyampaikannya secara berulang-ulang. Di ayat-ayat tersebut Allah bukan hanya memerintahkan agar Yosua hidup dengan sikap yang tabah, namun ia juga menjelaskan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan oleh Yosua untuk membangun ketabahan tersebut. Sehingga dengan demikian menghadapi masa depan yang tidak mudah, termasuk masa sukar karena pandemi yang melanda seluruh dunia selama 2 tahun terakhir, kita tidak perlu hidup dalam keputusasaan ataupun bersikap apatis. Sebaliknya, oleh pertolongan Tuhan, kita akan dapat meraih hari esok seperti yang Tuhan janjikan dan kita dambakan. Untuk melihat perintah Allah tentang hidup dengan sikap yang tabah dan langkah-langkah untuk membangun sikap tersebut, saya ajak saudara membaca ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, yaitu Yosua pasal pertama ayat 6 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat-ayat yang baru kita baca ini berisi firman yang Tuhan sampaikan kepada Yosua ketika bangsa Israel telah tiba di sisi timur sungai Yordan. Sebagaimana yang ditulis di ayat 1 dan 2,
ketika mereka tiba di perbatasan negeri Kanaan tersebut, Musa meninggal dunia. Musa, hamba Allah ini pakai Tuhan secara luar biasa untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Tebrau, berjalan selama 40 tahun melewati padang gurun di antara Mesir dengan Kanaan, dan yang pelayanannya ditandai dengan berbagai mujizat yang hebat. Tidak lagi bersama dengan mereka. Sedangkan negeri yang terbentang di hadapan mereka, yaitu negeri Kanaan, tidak pernah mereka masuki sebelumnya. Artinya, sekarang mereka harus menghadapi situasi yang serba baru dan yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya. Di antara mereka, hanya Yosua dan Kaleb yang pernah menginjakkan kaki di negeri tersebut. Yaitu ketika 40 tahun yang silam, mereka berdua bersama dengan 10 orang pengintai lainnya mengintai negeri tersebut. Tentu Yosua masih ingat betapa kuatnya pertahanan militer bangsa Kanaan. Dan di antara mereka terdapat orang-orang enak, yaitu penduduk Kanaan yang bertubuh tinggi besar. Bukan itu saja, tentu Yosua tidak dapat melupakan bagaimana reaksi umat Israel 40 tahun yang lampau. Ketika bangsa itu mendengar laporan tentang beratnya tantangan yang harus mereka hadapi di Kanaan. Di dalam kitab Bilangan pasal 14 dicatat bahwa saat itu mereka menjadi marah dan memberontak kepada Tuhan. Mereka juga bermaksud untuk melontari Yosua dan Kaleb dengan batu, karena mereka berdua berusaha menenangkan hati umat Tuhan. Di dalam pemberontakan tersebut, bangsa Israel berniat untuk kembali ke Mesir. Mereka memilih untuk tetap hidup sebagai budak di Mesir daripada harus menghadapi kesukaran demi meraih janji Tuhan bagi hidup mereka. Sebagai akibat, Tuhan menghukum umatnya dengan membawa mereka berkeliling selama 40 tahun. Yaitu sampai seluruh angkatan pertama yang keluar dari Mesir mati di padang gurun. Sekarang, Yosua menggantikan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Kalau 40 tahun yang lalu, mereka akan memasuki negeri Kanaan dari sisi selatan, yaitu dari Kades Barnea. Sekarang, mereka akan memasukinya dari sisi timur. Hal ini lebih sukar dibandingkan memasuki Kanaan dari selatan. Sebab untuk itu, mereka harus terlebih dulu menyeberangi sungai Yordan. Yang saat itu, seperti yang dicatat dalam Yosua pasal 3 ayat 15, sedang dalam keadaan banjir. Lebih jauh, sesudah menyeberangi sungai Yordan, mereka akan langsung menghadapi kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok benteng yang tinggi dan tebal. Kondisi seperti ini tidak akan mereka jumpai bila mereka memasuki negeri Kanaan dari sisi selatan seperti 40 tahun sebelumnya. Belum lagi, tentu selama 40 tahun tersebut, penduduk Kanaan telah mendengar bahwasanya orang-orang Israel berniat untuk masuk dan menduduki negeri mereka. Jelas mereka tidak akan menyerahkan negeri tersebut secara sukarela kepada bangsa Israel. Dapat diperkirakan selama 40 tahun tersebut mereka telah mempersiapkan diri untuk menghadapi bangsa Israel jikalau sewaktu-waktu umat Tuhan berupaya untuk merebut negeri mereka. Singkat kata, tugas yang dipikul Yosua dalam memimpin bangsa Israel dalam memasuki masa depan seperti yang Tuhan janjikan merupakan tugas yang penuh dengan tantangan. Itu sebabnya di ayat 6 dicatat, Allah berfirman kepada Yosua sebagai berikut, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Alasannya, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Saya ulang. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan mengulang kalimat yang ia ucapkan kepada Yosua, yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu ini sebanyak 3 kali. Yaitu di ayat 6, 7, dan 9 seperti yang telah kita baca tadi. Bahkan di ayat 9 Tuhan menegaskan,
bahwa sikap tersebut bukan sekadar suatu anjuran, yaitu Yosua, kalau engkau tidak berkeberatan, sebaiknya engkau menguatkan dan meneguhkan hatimu. Tetapi kalau engkau tidak berminat, juga tidak apa-apa. Kan ini hanya sekadar suatu nasihat saja. Bukan seperti itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Namun di ayat 9 ia berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perintah, artinya sikap tabah ini merupakan suatu keharusan, bukan anjuran. Sikap ini merupakan suatu kewajiban dan bukan boleh ya maupun boleh tidak. Sebagai seorang pemimpin, Yosua harus hidup dengan sikap yang tabah, yaitu hidup dengan hati yang kuat dan teguh. Sikap yang sama pula lah yang harus ada pada diri kita dalam menghadapi masa pancaroba yang penuh dengan perubahan seperti yang sedang kita lewati saat ini. Ketabahan atau hati yang kuat dan teguh, seperti itulah yang harus mewarnai diri kita dalam menyongsong masa depan yang Tuhan janjikan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita dapat membangun sikap yang tabah atau hati yang kuat dan teguh tersebut? Jelas tidak ada obat yang kalau kita minum akan membuat hati kita berubah menjadi tabah. Saudara pergi ke apotek manapun di dunia ini untuk membeli obat tambah hati, saudara tidak akan menemukannya. Jadi, bagaimana kita dapat hidup dengan sikap yang tabah tersebut? Itulah yang Tuhan paparkan kepada Yosua di ayat 7 dan 8. Di situ Allah menyebutkan 3 langkah yang harus dilakukan oleh Yosua. 3 langkah yang akan menghasilkan sikap tabah dalam hidup yang bersangkutan. Ketiga langkah tersebut adalah yang pertama, yaitu mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Saya ulang, yang pertama yaitu mengisi pikiran dengan firman Tuhan. Perintah Tuhan ini dicatat di ayat 8 dengan kalimat, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Yang dimaksudkan dengan perintah supaya Yosua maupun diri kita merenungkan kitab Taurat atau firman Allah siang dan malam di dalam kalimat ini, bukanlah agar siang dan malam kita tidak memikirkan hal yang lain, kecuali hanya firman Tuhan saja. Tentu perintah Tuhan ini tidak boleh ditafsir atau diartikan seperti demikian. Jadi, apakah arti dari merenungkan Taurat atau firman Tuhan siang dan malam? Hal ini telah saya bahas di dalam uraian firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu ketiga bulan Agustus tahun yang lalu. Uraian firman Tuhan dengan tajuk perenungan yang menyegarkan. Dalam kesempatan tersebut, berdasarkan makna dari kata merenungkan dalam bahasa Ibrani, yaitu haga, yang artinya antara lain adalah to ponder atau merenungkan, to murmur atau bergumam, saya telah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan merenungkan firman Tuhan di situ adalah membaca firman Tuhan secara perlahan dan berulang-ulang. Langkah ini sama seperti seorang yang membaca surat yang ditulis oleh seorang yang ia kasihi. Ia akan membaca surat tersebut dengan perlahan dan berulang-ulang. Ia akan membacanya seakan-akan sang penulis surat yang ia cintai tersebut sedang bersama dengan dirinya dan duduk di sampingnya. Ia membaca surat itu dengan maksud untuk semakin mengenal pribadi yang menulisnya dan mempererat relasi dengan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan cara orang dalam membaca surat kabar. Tujuan orang dalam membaca surat kabar adalah untuk memperoleh informasi dari apa yang ia baca. Apabila ia sudah merasa memperoleh informasi yang ia butuhkan, maka ia tidak akan terus membaca berita atau artikel tersebut sampai habis. Oleh karena itu, jarang ada orang yang membaca suatu berita secara berulang-ulang maupun ingin mengetahui siapakah wartawan yang menulis berita yang ia baca. Bagi yang bersangkutan,
yang terpenting adalah memperoleh informasi yang ia perlukan. Sedangkan siapa penulis berita tersebut tidak ia pedulikan. Lain halnya dengan merenungkan atau memenuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Tujuan dari merenungkan firman Tuhan bukan sekadar untuk memperoleh informasi. Namun seperti dengan membaca surat cinta tadi, yaitu untuk mempererat relasi kita dengan Tuhan yang menyampaikan firman-Nya. Relasi yang akan mentransformasi diri kita. Karena bila informasi belum tentu akan mengubah pola pikir kita, maka relasi akan sangat mempengaruhi sikap hati kita. Itulah yang ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Alhasil, dengan merenungkan firman Tuhan, maka hati yang kuat dan teguh akan terbangun dalam hidup kita. Oleh karena itu, saya sangat menganjurkan saudara agar mengikuti kembali khotbah dengan judul Perenungan yang Menyegarkan. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Tautan dari khotbah tersebut dapat saudara peroleh di bagian bawah dari YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Selanjutnya, langkah yang kedua untuk membangun sikap yang tabah adalah mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulang, yang kedua, mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Hal tersebut diutarakan di ayat 8 yang sudah kita baca tadi. Di situ Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Memang, mengucapkan atau memperkatakan firman Tuhan akan sangat berdampak terhadap ketabahan hati kita. Sebab kata-kata yang diucapkan orang dan yang masuk dalam pikiran kita sedikit banyak akan mempengaruhi diri kita. Apabila kata-kata yang diucapkan itu bersifat melemahkan iman, seperti misalnya, kamu tidak akan mampu menghadapi kesukaran ini, kamu pasti akan gagal dalam usaha ini, dan kemudian kita mempercayainya, maka akibatnya semangat juang dalam diri kita akan merosot dan ketabahan hati kita akan menurun. Sebaliknya, apabila pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan kita mengucapkan firman Tuhan tersebut kepada diri kita sendiri, maka hal tersebut akan berdampak secara positif terhadap iman kita. Karena seperti yang ditulis dalam Roma pasal 10 ayat 17, firman Tuhan akan menimbulkan iman. Alhasil, hati kita akan lebih kuat dan teguh. Dan kita dapat bersikap tabah dalam menghadapi berbagai kesukaran yang menghadang. Dampak dari kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri tersebut dikemukakan oleh Norman Wright, seorang konselor keluarga Kristen yang terkenal. Dalam bukunya yang berjudul A Better Way to Think, atau cara yang lebih baik dalam berpikir, research professor dalam bidang Christian Education pada Biola University di California dan penulis yang telah menulis 80 judul buku tersebut menjelaskan akibat dari self-talk atau berbicara kepada diri sendiri terhadap kehidupan kita. Dalam buku tersebut, ia menulis seperti berikut. Is our self-talk all that important? Absolutely. What you say to yourself can control and direct your life, build or destroy relationships, determine whether you will fail or succeed. Apakah kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri sedemikian pentingnya? Sangat. Apa yang Anda katakan kepada diri sendiri dapat mengendalikan dan mengarahkan hidup Anda, membangun atau menghancurkan hubungan, menentukan apakah Anda akan gagal atau berhasil. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Apabila yang kita ucapkan adalah kata-kata yang melemahkan iman, yaitu sebentar-sebentar kita berkata, duh repot, ini sulit, ini berat, maka akan sulitlah bagi kita untuk mengalami keberhasilan. Sebaliknya,
Kalau yang kita ucapkan adalah kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, seperti segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, maka hati yang kuat dan teguh akan terbangun dalam hidup kita. Alhasil, keberhasilan yang akan kita raih dan masa depan yang indah sebagaimana yang Tuhan janjikan yang akan kita alami. Tentang hal tersebut, seperti yang berulang kali saya sampaikan, salah satu cara untuk memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri adalah dengan memuji Tuhan. Sebab di saat kita memuji Tuhan, yaitu dengan lagu-lagu pujian yang isinya sesuai dengan firman Tuhan, sesungguhnya kita sama seperti orang yang memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Jadi, sebaliknya daripada mengeluh dan mengomel, mari kita memperbanyak puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang, langkah ketiga untuk membangun sikap yang tabah adalah mengambil tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Saya ulang, mengambil tindakan yang selaras dengan firman Tuhan. Hal ini diutarakan Allah kepada Yosua secara berulang kali di ayat 7 maupun di ayat 8, yaitu sebagai berikut. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Lihat, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Pengulangan perintah agar Yosua bertindak secara hati-hati sesuai dengan segala yang menjadi firman Allah dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, menunjukkan pentingnya untuk melangkah dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab tentu bukan tanpa alasan bila Tuhan mengulang satu perintahnya secara berturut-turut. Hal ini menegaskan bahwa di samping merenungkan atau mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, serta mengucapkan firman Tuhan tersebut secara berulang-ulang kepada diri kita sendiri, kita juga harus melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hal ini kita diperhadapkan kepada dua pilihan, yaitu bertindak dengan mengikuti perasaan kita atau bertindak agar perasaan yang mengikuti tindakan kita. Tentu Anda lebih mudah untuk bertindak dengan mengikuti perasaan. Hanya saja akibatnya tindakan-tindakan kita tidak akan selalu sehat dan konsisten. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, perasaan manusia mudah berubah-ubah. Alhasil, bila kita biarkan perasaan yang mendikte, maka akanlah sukar bagi kita untuk membangun sikap yang tabah dan tidak mudah menyerah. Coba bayangkan, kalau hidup saudara didikte oleh perasaan saudara. Ketika bangun tidur di pagi hari, Anda enggan untuk meninggalkan tempat tidur karena merasa lelah dan sangat mengantuk. Oleh karena itu Anda berkata kepada diri Anda sendiri, hari ini aku tidak usah bekerja, lanjut tidur saja. Padahal hari itu saudara memiliki jadwal pertemuan bisnis yang sangat penting. Namun karena menuruti perasaan tadi, maka saudara mengesampingkan pertemuan yang seharusnya mendatangkan keuntungan yang sangat besar itu. Kalau hal seperti itu saudara lakukan sebagai suatu kebiasaan, kira-kira apa jadinya dengan usaha saudara? Oleh sebab itu, sebaliknya dari hidup didikte oleh perasaan, kitalah yang harus mendikte perasaan dengan tindakan-tindakan kita. Bahwasanya perasaan atau emosi akan mengikuti tindakan yang kita lakukan. Hal ini antara lain dijelaskan oleh Noam Spencer, profesor psikologi pada Otterbein University di Westerville, Ohio. Dalam tulisannya di majalah Psychology Today, Noam Spencer menjelaskan bahwa bila kita ingin mengubah perasaan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah mengubah tindakan-tindakan kita.
Karena pada akhirnya tindakan-tindakan kita akan membentuk emosi atau perasaan dalam hidup kita. Sebagai contoh, untuk membangun sikap rajin, yang perlu Anda lakukan adalah bertindak, yaitu bekerjalah secara rajin. Tindakan ini akan mengakibatkan lama-kelamaan sifat rajin akan bertumbuh dalam diri saudara. Demikian juga untuk menumbuhkan perasaan kasih, yang perlu saudara lakukan adalah mengambil langkah, yaitu melakukan tindakan-tindakan kasih terhadap orang yang harus Anda kasihi. Seperti misalnya, memberi hadiah kepada orang tersebut, menyapa yang bersangkutan dengan ramah, dan berbagai perbuatan kasih lainnya. Kalau Anda melakukannya secara terus-menerus, maka lama-kelamaan perasaan kasih akan tumbuh dalam diri saudara terhadap yang bersangkutan. Demikian juga untuk membangun ketabahan. Karena itu di ayat 7 dan 8 tadi, dengan wanti-wanti Tuhan berpesan agar Yosua menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab dengan demikian, maka firman Tuhan yang memberi kekuatan dan ketabahan itu akan mempengaruhi sikap dan perasaan dalam diri Yosua. Alhasil, seperti yang ditulis di ayat 9, maka bukannya perasaan kecut dan tawar hati, namun hati yang tabah, yaitu hati yang kuat dan teguh yang akan memenuhi hati Yosua. Di saat yang sama, sikap tersebut akan diperteguh bila Yosua mempercayai janji Tuhan di ayat tersebut, yaitu bila ia melakukan semua yang Allah perintahkan, maka Tuhan sendirilah yang akan menyertai Yosua kemanapun ia pergi. Semua itu akan mengakibatkan sebaliknya dari merasa takut, maka Yosua dapat menyongsong hari esok dengan hati yang kuat dan teguh. Sebaliknya dia merasa berputus asa dan bersikap apatis, Yosua akan mampu menghadapi masa depan dengan hati yang tabah. Memang, agar umatnya mengalami rencananya, Tuhan tidak menjanjikan jalan tol yang bebas hambatan. Sebaliknya, dengan terus terang, ia mengutarakan bahwa untuk menjangkau masa depan, sama seperti yang dialami oleh Yosua dan umat Israel, kita harus bersedia menghadapi tantangan dan kesukaran. Tetapi dalam semuanya itu kita tidak usah merasa khawatir ataupun berputus asa. Sebab apabila Tuhan menyertai kita, seperti yang ia janjikan di ayat 9, maka keberhasilan dan keberuntunganlah yang akan kita alami. Keberhasilan dan keberuntungan yang ia janjikan di ayat 8, yaitu dengan syarat bahwa Yosua harus senantiasa merenungkan atau memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan, mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan, dan mengambil tindakan yang selaras dengan firman-Nya. 3 langkah tersebut akan mengakibatkan Yosua dan umat Tuhan dengan tabah terus bergerak maju atau press on, yaitu sampai rencana Tuhan dikenapi dengan sepenuhnya dalam hidup mereka. Disinilah pentingnya bagi kita untuk mengawali setiap hari dengan melakukan ibadah harian. Melaluinya kita merenungkan firman Tuhan dan mengucapkan firman Tuhan tersebut dalam doa dan pujian kita kepadanya. Selanjutnya, di sepanjang hari kita menjaga agar langkah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita renungkan tersebut. Kehidupan seperti itulah yang digambarkan dalam Mazmur pasal 1. Bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak layu daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan apa saja yang diperbuatnya dijadikan Tuhan berhasil. Dengan kata lain, sebaliknya dari hidup dalam keputusasaan dan bersikap apatis terhadap masa depan, mari kita terus bergerak maju, press on. Mari kita menjangkau Kanaan, yaitu hari esok yang indah yang Tuhan janjikan dan yang kita dambakan. Bersama dengan Tuhan Yesus dan di dalam penyertaan Roh Kudus-Nya, keberhasilan dan keberuntunganlah yang kita akan alami dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kalau Engkau yang menyertai kami dan menuntun hidup kami, tiada apapun yang harus kami takutkan dan khawatirkan dalam hidup ini. Karena bersama dengan Tuhan Yesus kami akan mampu melakukan perkara-perkara yang besar dan menjangkau hari esok seperti yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, Roh-Mu yang memenuhi hidup kami, membangkitkan ketabahan dalam jiwa kami. Firman-Mu memberikan keteguhan dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Apa yang Kau katakan pasti akan Kau genapi tepat pada waktunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, tolong kami memenuhi pikiran kami dengan firman-Mu, memenuhi kata-kata kami dengan firman-Mu, dan melakukan tindakan-tindakan yang selaras dengan firman-Mu. Dan di situ Engkau berjanji, keberhasilan dan keberuntungan akan menyertai hidup kami. Tuhan Yesus, genapi janji-Mu. Di saat kami melangkah memasuki hari esok yang serasa tidak menentu, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan ada kepastian hari esok yang indah seperti yang Kau rencanakan. Dalam iman kepada-Mu saya berdoa sekarang, ulurkan tangan kasih dan kuasa-Mu itu menjamah setiap orang yang berseru kepada-Mu, membuka jalan di saat tiada jalan, membentangkan harapan bagi mereka. Apapun kesulitan yang sedang mereka hadapi, di dalam Tuhan Yesus ada jawaban. Di dalam Tuhan Yesus ada jalan keluar. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran. Namun Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung doa Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Ibadah doa pagi tanggal 19 Maret akan disertai dengan perjamuan kudus. Informasi lebih lanjut tentang bagaimana memperoleh roti dan anggur dapat Anda lihat di website dan aplikasi gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara.
Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, di tengah kondisi kita sekarang ini, saya percaya kuasa dan anugerah Tuhan selalu berlimpah. Dan kesetiaan Tuhan pada janjinya yang mendatangkan kebaikan selalu dapat kita andalkan. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kuasa-Mu mengatasi segala permasalahan yang ada di dunia ini. Sehingga kami dapat mengandalkan Engkau sebagai menara dan benteng perlindungan kami. Ajar kami untuk menaruh pengharapan hanya kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang punya rancangan terbaik bagi setiap kami. Kami berdoa untuk kesehatan jemaat-Mu, jagai dan berkati agar kami tetap sehat, dan bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kehidupan relasi, keluarga, dan pekerjaan, agar apapun yang kami kerjakan dapat berhasil dan menyenangkan hati-Mu. Tak lupa kami berdoa untuk persembahan yang akan dan sudah diberikan, biarlah ini semua dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.